Perkenalkan, nama saya Rodin Tatarigan, NIM 212404 dari Ruangan Santai Elizabeth. Saya kali ini membawa materi tentang kecanduan dari mata kuliah psikologi oleh DRS Mimpin Sembiring MPSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang urgen, yaitu tentang kecanduan. Dan tema ini dibahas dari sisi psikologi. Apa sih kecanduan itu? Seorang ahli psikologi memberikan definisi bahwa kecanduan adalah ketidakmampuan individu untuk berhenti mengonsumsi makanan, minuman, bahan kimia, serta obat-obatan tertentu ataupun suatu perilaku yang menyebabkan terjadinya gangguan psikologi dan fisik. Kecanduan itu bisa mencangkup sifat konsumtif, yaitu mengonsumsi makanan enak, minum obat anti sakit, obat penenang, rokok, alkohol, narkoba, dan sebagainya. Selain itu, kecanduan itu bisa bersifat perilaku, seperti misalnya kecanduan terhadap judi, kecanduan terhadap seks atau perselingkuhan, kecanduan terhadap internet, gadget, game, kecanduan terhadap kekerasan kriminal, dan sebagainya. Salah satu kecanduan yang akan dibahas dalam video ini yakni kecanduan terhadap game. Seorang remaja tentunya sangat dekat dengan handphone. Hal inilah yang menyebabkan banyak diantaranya remaja mengalami kecanduan terhadap game. Kecanduan terhadap game tentunya sangat tidak baik dikarenakan dapat menghilangkan rasa sosial. Selain itu, kecanduan terhadap game juga berdampak bagi kesehatan. Misalnya, kurangnya waktu tidur, mengurangi penglihatan dikarenakan selalu di depan gadget, serta mengurangi konsentrasi dalam segala hal karena setiap waktunya terus mengingat game, dan bahkan kecanduan terhadap game membuat ketergantungan sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Contohnya, segala sesuatunya ingin dikerjakan dengan secara cepat, bahkan melakukan sesuatu pekerjaan tetap harus didampingi oleh game tersebut, seperti misalnya sedang makan sambil bermain game. Bahkan melakukan pekerjaan juga didampingi oleh game. Artinya, saat melakukan pekerjaan, handphone tidak jauh dari diri seorang yang mengalami kecanduan, dan masih banyak lagi dampak buruk dari kecanduan terhadap game. Ini merupakan salah satu kecanduan terhadap game tingkat berat yang mengakibatkan kerugian psikologi. Kecanduan sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor genetika atau mewarisi sifat kecanduan dari orang tua. Kemudian, kemungkinan konflik batin sehingga ia mencari kenyamanan dengan kecanduan tersebut. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sosial yang membawa dia turut serta dalam kecanduan tersebut. Lalu bagaimana proses yang dialami otak bagi mereka yang kecanduan? Kecanduan muncul dikarenakan rasa puas terhadap suatu hal. Maka, atas dasar itu, otak limbik atau bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosi akan memproduksi zat kimia yakni hormon dopamin atau hormon rasa puas, senang, atau nikmat. Namun bila hormon ini berlebihan, maka akan mengakibatkan individu terus terobsesi untuk terus melakukan apa yang telah membuat dia menghasilkan hormon dopamin tadi, tentang apa, perilaku apa yang membuat dia puas. Bila perilaku yang menghasilkan hormon ini dihentikan, maka individu akan mengalami drop secara mental dan fisik. Hal ini disebut telah membajak otak kognisi, karena otak akan menjadi lemah, bahkan menghasilkan zat kimia yang membahayakan tubuh, serta asupan yang akan dikonsumsi juga akan mengandung zat yang merugikan tubuh. Dengan demikian, maka orang yang mengalami kecanduan akan mengalami gangguan psikologi dan fisik. Selain itu, mereka juga akan mengalami kerugian materi, kerugian sosial, bahkan hidup menjadi sia-sia. Maka, kecanduan hendaklah dihindari sejak dini, sebelum menjadi berat dengan mengurangi segala hal yang membuat kita puas secara berlebihan. Ibu, perkenalkan, nama saya Rodin Tatarigan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Ibu. Terlebih dahulu ada Ibu memperkenalkan diri. Saya Ewan Siska, saya orang tuanya dari Jessica Wilson. Baik Bu, saya ingin bertanya terkait pertemuan mengenai Ibu. Yang pertama, mengenai kecanduan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, sejak kapankah si Jessi mengalami kecanduan Bu? Sebenarnya si Jessica bisa dibilang dalam taraf dibilang kecanduan semenjak adanya pandemi COVID, karena pada saat itu sekolah tidak bertemu secara langsung dan mereka menghabiskan waktu di rumah seharian, dan karena tidak adanya kegiatan, jadi mereka mulailah bermain game, dan sampai saatnya bisa dibilang jadilah kecanduan game tersebut.
Baik, mengenai kecanduan tadi, apakah kecanduan yang dialami anak ibu tergolong ringan, sedang, atau malah berat? Menurut saya mungkin sekarang bisa dikategorikan berat. Apakah menurut ibu kecanduan itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar? Menurut saya sebenarnya ini bukan soal pengaruh lingkungan sekitar ya, tapi kembali ke seperti yang tadi saya bilang, karena tidak adanya aktivitas ataupun kegiatan lain, karena mereka sudah tidak pergi ke sekolah bertatap muka secara langsung seperti sebelumnya, jadi mereka menghabiskan waktu di rumah dengan cara bermain game dan sampai akhirnya menjadi kecanduan. Lalu Bu, apakah kecanduan ini benar-benar menimbulkan efek negatif? Tentu saja ya, tentu saja ada efek negatif seperti ya waktu belajar yang sudah berkurang, konsentrasi yang sudah menurun, pola makan, pola tidur, dan semua sudah membawa mereka ke sisi yang negatif seperti itu. Bagaimana upaya yang ibu lakukan dalam mengatasi kecanduan anak ibu ini terhadap game? Ada beberapa hal ya, salah satunya seperti terkadang saya mengajak dia untuk berbicara, menghabiskan waktu bersama, dan terkadang kita membawa dia pergi keluar jalan-jalan seperti hangout bersama supaya mengalihkan perhatiannya dan konsentrasinya daripada game tersebut. Yang terakhir Bu, saya bertanya, apakah upaya yang telah ibu lakukan tadi dalam menghilangkan kecanduan itu benar-benar dapat terjalankan begitu? Benar-benar dapat menghilangkan kecanduan dia tersebut atau bagaimana? Saya sedang berusaha, saya berharap bisa, tapi untuk saat ini belum 100% bisa. Cuman ya kita terus berusaha supaya dia bisa kembali ke lebih konsentrasi kepada belajar dan mengutamakan sekolah.